See you tomorrow, Garuda fans. Zahid Rizky Ridho dan Calvin Verdong dipastikan duet lawan Arab Saudi. Aksi tengil Sven Patinama ke Rafael Strike bikin publik ngakak. Arab Saudi sepelekan kekuatan skuad Garuda. Martin Paes akhirnya dipastikan bisa main lawan Arab Saudi. Sintayong pun langsung bahagia. Maures Mohinoke akhirnya resmi gabung. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Timnas Indonesia dianggap bukan sebagai lawan sepadan bagi Timnas Arab Saudi pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Komentar itu dilontarkan oleh mantan pelatih tim berjuluk The Green Falcon tersebut, yakni Khalil Al-Zayani. Pendapat pelatih legendaris itu memang bukan tanpa dasar. Bisa dilihat perbedaan kualitas antara Indonesia dan Arab Saudi sangat terlihat jauh. Tim besutan Roberto Mancini saat ini berada jauh di atas tim merah putih pada ranking FIFA. Ali Al-Bulayahi dan kawan-kawan saat ini menduduki peringkat ke-56 dunia atau berada di posisi ke-7 kawasan Asia. Sementara anak asuh Sintayong bertengger di peringkat ke-133 dunia menjadi tim ke-23 Asia. Tak hanya itu, tim Arab Saudi juga sudah memiliki banyak pengalaman di kompetisi Piala Dunia. Sejauh ini tim asal negeri minyak tersebut sudah lolos ke pentas akbar sepak bola itu sebanyak 6 kali. Mereka juga berpartisipasi pada 2 edisi terakhir yang diselenggarakan pada tahun 2018 di Rusia dan tahun 2022 di Qatar. Sementara timnas Indonesia baru sekali manggung di pentas Piala Dunia, yakni pada tahun 1938. Itu pun Indonesia masih bernama Hindia Belanda saat berpartisipasi. Kita tidak bisa menggambarkan tim Indonesia sebagai pesaing kuat tim Arab Saudi di kualifikasi ini, kata Al-Zayani. Kendati demikian, Al-Zayani mengatakan bahwa anak asuh Roberto Mancini tetap harus menghormati lawan. Pasalnya mereka juga harus bersikap sportif di kompetisi yang dinaungi oleh FIFA tersebut. Namun, mereka harus dihormati juga di dalam rumput hijau, tegas Al-Zayani. Momen lucu dan tingkah jahil pemain timnas Indonesia mencuri perhatian banyak netizen. Sebuah cuplikan singkat video usil yang diketahui dilakukan oleh salah satu penggawa skuad Garuda, yakni Sven Patinama, beredar di media sosial. Dalam unggahan tersebut, tampak Sven Patinama sedang menjahili rekannya, yakni Rafael Strike. Dia mengagetkan striker muda timnas Indonesia itu di sebuah kamar hotel. Ekspresi kaget Rafael Strike pun menjadi perbincangan para penggemar. Sebab bomber berusia 21 tahun itu terlihat sedikit latah saat terkejut yang mengundang banyak gelak tawa. Keseruan para pemain timnas Indonesia tersebut menandakan hubungan yang harmonis satu sama lain. Harapannya kedekatan itu bisa menambah kekompakan skuad Garuda jelang babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia nantinya akan berhadapan melawan Arab Saudi di laga pertama grup C. Pertandingan itu berlangsung pada Jumat 6 September 2024 dini hari waktu Indonesia Barat dan berlangsung di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah, Arab Saudi. Selain Arab Saudi, timnas Indonesia juga akan berhadapan melawan Australia, China, Jepang, dan juga Bahrain di grup C. Timnas Australia menjadi lawan pertama skuad Garuda dalam status laga kandang. Adapun pertandingan tersebut bakal berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Selasa 10 September 2024. Ini menjadi salah satu laga yang dinantikan banyak pecinta sepak bola Indonesia. Euforia kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi semakin seru seiring dengan kehadiran para pemain keturunan yang memperkuat skuad Garuda. Pertandingan pertama grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan dilakukan timnas Indonesia dengan melawan Arab Saudi. Tim Garuda akan menghadapi Arab Saudi di Stadion King Abdullah Sport City Stadium.
Di laga itu, Indonesia tidak bakal tampil dengan kekuatan penuh. Di lini pertahanan, pelatih Sintayong tidak dapat menggunakan tenaga Justin Hubner dan Jordi Amat. Hubner terpaksa absen sebab terimbas sanksi akumulasi kartu, sementara Jordi Amat mengalami cedera. Diprediksi pelatih asal Korea Selatan itu akan tetap memakai formasi andalan, yakni 3-4-3, dalam meladeni Arab Saudi. Tak diturunkannya Hubner dan juga Jordi Amat membukakan Calvin Verdong bermitra dengan Rizky Ridho dan Jai Irzes di jantung pertahanan agar membentengi Hernando Ari di posisi kiper. Walaupun cuma berpatu 175 cm, Verdong mempunyai kemampuan di posisi ini. Dirinya adalah pemain kidal yang sesuai untuk keperluan posisi bek tengah kiri. Sementara di sektor tengah, sosok Tom Haye akan tetap sebagai andalan. Tom Haye akan didampingi oleh Nathan Juawon dan dua wingback yakni Asnawi Mangkualam dan juga Sen Patinama. Sepertinya di lini depan tidak bakal terjadi perubahan. Trio Marcelino Ferdinand, Rafael Strijk dan Ragnar Ratmangon akan tetap sebagai pilihan utama. Pemain-pemain lain seperti Dimas Derajat, Eki Maulana Fikri, dan juga Witan Sulaiman harus menantikan peluang untuk dimainkan dari bangku cadangan. Dengan dimainkannya trio Jai Irzes, Rizky Ridho, dan Verdong, para fans bisa sedikit bernafas lega. Sebab, 3 bek tangguh tersebut bermain moncer di klubnya masing-masing. Kiper Martin Paes dipastikan bisa memperkuat timnas Indonesia saat melawan Arab Saudi pada laga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kepastian itu diungkap manajer timnas Indonesia Sumarji usai kegiatan Match Coordination Meeting di Jeddah pada Rabu 4 September 2024. Hari ini sudah selesai kegiatan MCM untuk pertandingan Arab Saudi kontra Indonesia. Pada saat MCM disampaikan dan disahkan bahwa Martin Paes bisa dimainkan di laga tersebut, ujar Sumarji. Sumarji pun mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih kepada seluruh penggemar timnas Indonesia atas doa dan dukungannya. Begitu juga untuk Ketua Umum PSSI Erick Thohir atas kerja kerasnya sehingga hal ini bisa terwujud. Terima kasih sebesar-besarnya untuk Pak Erick Thohir atas usaha yang sudah dilakukan untuk bisa membuat Martin Paes bisa dimainkan secepatnya, tutur Sumarji. Sebelumnya, Martin Paes sempat dinyatakan tidak bisa memperkuat timnas Indonesia saat melawan Arab Saudi. Paes disebut harus absen karena tidak didaftarkan untuk pertandingan melawan Arab Saudi. Sesuai aturan AFC, pendaftaran nama pemain untuk laga pertama kontra Arab Saudi dilakukan terakhir pada 5 Agustus lalu. Hal ini membuat nama Martin Paes tidak bisa didaftarkan, karena proses perpindahan Federasi Paes di FIFA baru selesai pada 18 Agustus 2024 lalu. Martin Paes sendiri mengaku tidak sabar untuk memperkuat timnas Indonesia saat melawan Arab Saudi. Sampai jumpa besok, fans Garuda, ujar Martin Paes dalam unggahan video akun Instagram timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia yakni Sintayong dijamin sangat bahagia sebab calon penyerang timnas Indonesia yakni Mauresmo Hinoke resmi gabung klub Liga 2 Belanda 2024-2025 yakni Top Os. Hal itu diketahui dalam unggahan akun Instagram agen sepak bola kepercayaan PSSI yakni Fardi Vadim. Di akun Instagramnya tersebut, Fardi Vadim mengunggah momen saat tanda tangan kontrak Mauresmo Hinoke bersama dengan Top Os yang berlaku hingga 30 Juni 2027. Selain itu, Mauresmo Hinoke melalui akun Instagramnya @mauresmo juga mengunggah momen yang sama. Baru saja dimulai, kata Mauresmo Hinoke. Mauresmo Hinoke diboyong Top Os dari klub Liga 2 Belanda lain, yakni FC Dordrecht, dengan status bebas transfer. Penyerang 19 tahun ini sejatinya baru saja dipromosikan FC Dordrecht ke tim senior. Meski baru dipromosikan, Mauresmo Hinoke langsung ngaci di skuad utama FC Dordrecht. Terbukti di 4 pekan awal Liga 2 Belanda 2024-2025, Mauresmo Hinoke selalu bertanding. Dari 4 pertandingan itu, 3 laga diantaranya dijalani Mauresmo Hinoke sebagai starter. Berkat bantuan Mauresmo Hinoke, FC Dordrecht duduk di posisi 7 klasmen Liga 2 Belanda 2024-2025 dengan 7 poin. FC Dordrecht hanya menempati posisi 7, namun mereka hanya terpaut 1 angka dari Helmond Sport di puncak klasmen. Klub anyar Mauresmo Hinoke yakni Top Os yang kini menempati peringkat 10 juga hanya tertinggal 1 poin dari Helmond Sport.
Lantas bagaimana dengan kelanjutan proses naturalisasi Mauresmo Hinoke? Sempat beredar kabar, Mauresmo Hinoke tidak memenuhi syarat untuk dinaturalisasi mengingat darah Indonesia yang berasal dari sang buyut. Namun kabar terbaru, masih ada celah yang dapat dimanfaatkan PSSI untuk menaturalisasi pemain lincah yang satu ini. Karena itu ada peluang Mauresmo Hinoke bakal mendarat ke Indonesia pada minggu ini untuk menjalani proses naturalisasi.